wabarakatuh. Marilah kita awali kuliah subuh pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh, salat hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kembali kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepadanya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah 4 waktu, dan kita ikuti kajian singkat kita ini. Mudah-mudahan amalan yang baru saja kita amalkan ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada miswah salam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Insyaallah bagi kita semuanya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke 923 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Untuk hadis yang ke 923 ini terkait dengan mayaqulu, apa yang diucapkan, ya, apa yang diucapkan atau doa yang dibaca sesudah ba'da tukhmidul mayyit. Tukhmidul mayyit, doa yang dibaca sesudah menutup mata mayit ataupun jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah meriwayatkan, katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa ahmadahu thumma qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Abu Salamah yang pada waktu itu
matanya Abu Salamah tampak terbuka, lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipejamkan matanya, seraya beliau bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Jadi Abu Salamah ini sudah meninggal. Dalam hadis ini ya, Rasulullah masuk ke tempat Abu Salamah yang ketika itu matanya Abu Salamah itu terbuka. Dalam bahasa yang lain berterjemahan itu matanya itu ya membelalak, itu terbuka itu ya pokoknya matanya terbuka ya. Mendelik gitu ya, pokoknya terbuka oleh Rasulullah wa'ahmaduhu. Kemudian maka beliau menutupkannya, memejamkannya matanya itu. Kemudian berkata, sesungguhnya ruh itu ya, ruh, inna ruha idza qubida, apabila ruh itu dicabut atau diambil atau keluar, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan matanya. Wadajjan nasu min ahlihi faqala, sehingga menyebabkan keluarganya itu ya histeris atau histeris. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa khairin. Kemudian Nabi berkata, janganlah kamu mendoakan dirimu melainkan dengan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat akan mengamini doa yang kamu baca. Semoga kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma firli Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil abirin faghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nabi kemudian membaca doa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, Allahumma firli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdi, dan naikkanlah, angkatlah derajatnya ke derajat al-mahdiyin, yaitu derajat orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Wakhlufu fi aqibihi, dan berilah ganti sepeninggalnya, sesudahnya, serta ampunilah kami. Faghfir lana walahu, maka ampunilah kami dan
ampunilah dia Abu Salamah. Ya Rabbal Alamin, wahai zat yang mengatur alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah dia dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah dari dalam kuburnya itu. Rawahu Muslim. Nah, ini termasuk tuntunan di dalam hadis ini. Riwayat Muslim ini bersumber dari Ummu Salamah. Jadi orang yang meninggal itu memang keadaannya itu bermacam-macam saat meninggal. Ada yang ketika meninggal itu matanya terbuka. Ada juga yang sudah tertutup matanya, terpejam. Nah, maka dalam kasus ini ketika Rasulullah SAW masuk ke tempatnya Abu Salamah, pada saat itu matanya Abu Salamah itu terbuka oleh beliau. Kemudian mata yang terbuka itu kemudian dipejamkan. Nah, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya roh itu kalau dicabut diikuti oleh pandangan matanya. Artinya bahwa roh itu lepas, roh itu keluar, diambil oleh malaikat Israel, itu diikuti oleh pandangan matanya. Nah, maka memejamkan mata ketika melihat jenazah itu mata yang terbuka kemudian dipejamkan, itu termasuk sunnah fiqhiyah. Jadi hal yang oleh Rasulullah SAW dipraktekkannya, jadi dalam bentuk amal, dalam bentuk tindakan, ya, dalam bentuk tindakan yang nyata. Kemudian beliau menyampaikan informasinya ketika mata terbuka itu karena roh itu dicabut keluar dari jasadnya, diambil dari jasadnya itu diikuti oleh pandangan matanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah terpejam gimana? Ya sudah, berarti memang sudah terpejam. Tapi karena dia macam-macam, itu keadaannya. Nah, kalau yang pas matanya terbuka, maka tuntunannya adalah memejamkan matanya. Jadi kalau nggak ditutup matanya, dipejamkan matanya, itu pada takut. Ya, orang meninggal kalau matanya terbuka, apalagi kalau matanya terbuka itu mungkin foto mendelik misalnya, atau terbelah lagi, gitu ya. Nah, itu kan nanti terjadi. Ya. Karena memang ini yang disabdakan Rasulullah itu benar adanya. Ya. Kalau sering menghadapi orang yang meninggal itu memang keadaannya ya macam-macam. Ada yang sudah terpejam, ada yang terbuka, dan itu kebanyakan begitu. Maka kalau melihat itu jangan dibiarkan terus dipejamkan. Insya Allah dipejamkan itu udah kalau pas saat meninggal itu terbuka. Jadi tinggal dipejamkan, dimeremke, ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau tidak dipejamkan, ya, nanti macam-macam dugaannya, ditafsirkan macam-macam. Umat ini kok menjadi bupati, jadi macam-macam. Jadi
Jadi kalau melihat seperti itu, ya hendaklah segera diucapkan. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita bahwa ketika kamu di dekat orang yang baru saja meninggal, maka hendaklah kamu itu mengucapkan kata-kata yang baik. Karena sesungguhnya ketika kamu mengucapkan kata-kata yang baik itu di dekat orang yang baru saja meninggal, fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Maka sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan juga apa yang kamu ucapkan di dekat orang yang baru saja meninggal. Jadi kalau malaikat akan mengaminkannya, memohon kepada Allah agar doa si fulan itu dikabulkan oleh Allah, maka Allah akan memperhatikan. Beda dengan kita, artinya kekuatan doanya itu akan lebih kuat untuk sampai untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapkan yang baik-baik. Maka jangan sampai ketika melihat atau mengetahui sunnah Rasulullah itu kemudian kita tidak amalkan. Aku ngerti untuk memejamkan matanya, misalnya aku ngerti, tak tinggal baik ya, itu berarti ngerti sunnah ini orang harus diamalkan, itu dipejamkan saja. Tapi ya jangan dipaksa memejamkannya. Kadang dipejamkan orang lagi plaster, lagi plaster, terus ini mesti potong plaster. Kemudian plasternya sing nurun, sing itu ya jangan ya. Jadi perlakukan juga jenazah itu dengan baik. Kita jaga kehormatannya dan juga kita harus pelihara pula ya keadaannya, jangan kemudian kita sia-siakan. Nah, sebelum dilanjutkan, monggo silakan dibimbing. Nah, doanya ini ya, kemudian amal pertama tadi yang memejamkan mata, kemudian yang kedua ketika di dekat orang yang baru saja meninggal, maka ucapkan kata-kata yang baik. Karena yang kamu ucapkan itu diaminkan juga oleh para malaikat. Ini di itu. Nah, kemudian Nabi itu kemudian memberi contoh, mengamalkan apa yang beliau sampaikan itu dengan mendoakan Abu Salamah. Doanya apa? Allahumma firli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosanya, kesalahannya, kekhilaafannya Abu Salamah. Ini permohonan. Jadi doanya itu ini ya. Doanya ketika baru saja ada yang meninggal, ketika kita di dekat, maka amalkan doa ini, itu sudah cukup. Ya Allah, ampunilah dia. Sebut namanya Allah, ya Allah, Allahumma firli, namanya siapa disebut. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ini. Allahumma firli, namanya siapa? Abi Salamah. Kemudian minta juga kepada Allah sampai diampuni dosanya, warfa' darajatahu fil mahdi. Ya Allah, angkatlah pula derajatnya Abu Salamah ini ya
Mahdiyin itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Angkatlah derajatnya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Jadi ampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Doanya itu. Waqlufhu fi aqibihi, dan berilah ganti sepeninggalnya. Fil akhirin, ya. Berilah ganti sepeninggalnya. Kemudian faghfir lana, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami, walahu, dan juga ampunilah pula dia, yaitu Abu Salamah. Ya Tuhan yang menguasai, atau Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburnya. Jadi tadi menampun, diangkat derajatnya, diberikan ganti sepeninggalnya, kemudian diluaskan kuburnya. Artinya kalau dari sisi fisiknya itu, ya semono kuwi ora luas-luas, ya semono kuwi, tetapi permohonannya itu diluaskan kuburnya. Kalau luas itu artinya itu longgar, ora sempit. Mungkin secara lahiriah sempit, tetapi doanya itu benar-benar diluaskan kuburnya. Dan wanawwir lahu fihi, dan diterangi kuburnya. Jadi diluaskan dan diterangi. Karena luasnya itu hanya berapa itu? 2 enggak sampai kali 1 enggak sampai. Kurang mungkin 60 atau berapa itu? 70 kali 2 meter. Itu sempit banget. Ya. Secara fisik itu seperti itu, tapi kemudian mohon pada Allah diluaskan kuburnya. Kalau dalam kehidupan kita ini, kalau ibaratnya rezeki itu, mudah-mudahan rezekinya itu barokah. Secara lahiriah itu yang semene kini kok Allah cukup, jadi luas, banyak kemanfaatannya. Jadi sempit tapi terasa luas. Dan di dalam kubur itu gelap, maka minta supaya diterang. Nah, disinilah amalan itu bisa kita kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan kita mengetahui inilah yang dibaca Rasulullah SAW pada orang yang baru saja meninggal. Sehingga terkait dengan kubur ini, apakah juga ada azab kubur? Kita harus meyakininya, karena setiap saat ketika kita sholat di posisi tahiyat akhir sebelum salam, merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah setelah kita membaca tasyahud, maka sebelum salam itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri. Adzabil qabri itu azab siksaan kubur. Nah, maka memang ada kalau ada azab kubur, ada juga yang namanya nikmat kubur. Maka dalam hadis yang sahih pula, ketika seseorang berada di alam barzakh, alam kubur itu, di saat nanti kita meninggalkan jenazah, setelah tertutup rapat kuburnya, maka di dalam hadis itu dijelaskan bahwa si jenazah atau mayat itu masih bisa mendengarkan derak langkah atau
ketika meninggalkan dirinya itu dia masih mendengarkan terompah atau sandal atau sepatunya langkah-langkah orang-orang yang mengantarkan sampai ke kuburnya. Tetapi dunianya sudah berbeda, nggak bisa connect ya. Karena sudah dunianya berbeda. Nah maka dia masih bisa mendengarkan. Dan oleh karena itu ketika berada di alam barzakh itu di dalam hadis Nabi disebutkan setiap pagi dan petang atau sore jenazah itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh itu kehidupan keadaannya besok di akhirat kelak. Diperlihatkan kalau di akhirat dia mendapatkan tempat di surga, dia akan melihat kehidupan di surga itu yang akan dia jalani. Jadi dia diperlihatkan oleh Allah tiap pagi dan petang. Maka kalau dia melihat, maka dia pun ikut merasakan bagaimana rasanya kehidupan di surga. Jadi durung ngleboni diwiru itu niku wis seneng. Gitu lho. Ngrasake kok enak banget. Kalau jenengan arep piknik, durung piknik diwiru sing arep jenengan piknik iki bone ngono lho. Sesuk nek nginep hotele bintang 7. Sampai puyeng. Dulu lagi jurune ngono kae kok enak banget ya. Dulu ngeleboni lho jenengan diwiru itu lho. Bayangke wis seneng. Ku makanane sing disediakan tuh ngono kae lho. Diwiru kene gambare ngono, fotone, videone ngono wis seneng. Berarti durung makan lho iki. Gambarnya kayak gitu. Seperti itu, diperlihatkan setiap pagi dan petang. Nah, kalau yang diperlihatkan oleh setiap pagi dan petang itu kehidupan di akhirat di neraka, dia pun ikut merasakan bagaimana dahsyatnya penderitaan kehidupan di neraka itu. Kalau jenengan diurui keadaan begitu ngerinya kehidupan di neraka itu, apinya dijelaskan Quran itu surat At-Tahrim itu ya. Neraka itu bahan bakarnya dari waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Apinya itu panas banget. Api ini dunia itu kalau neraka itu ibaratnya 60 sampai 70 kalinya dari api yang ada di dunia. Merapi itu jeblok bentoke mahmanya itu, panasnya itu dunia 60 sampai 70 kalinya coba. Bayangkan tadi nyedai dulu lagi nyedai mawone wis panas pemenang sampai. Nah itulah kehidupan di neraka. Nah sing ngancani nopo? Ya sing ngancani ya anak ngerti. Mula yabda'ul mayyitah salah satu tiga yang mengikuti mayit jenazah itu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayasyusnani wa yaqawahidun. Jadi ada tiga yang mengikuti jenazah itu. Satu keluarganya, dua hartanya, tiga amalnya. Kalau sudah tertutup rapat kuburnya, maka duanya itu kembali, yaitu keluarga dan hartanya yang setia menemani adalah amal. Nah inilah yang amallah, ada amal baik, amal buruk yang kita upayakan saat kita berada di dunia ini. Nah inilah jenenge sampai yang wis ngenai informasi karo awak dhewe. Sesuk sing ngancani awak dhewe niku ya amale nang alam barzakh niku. Amale loro baik dan buruk. Nah tinggal ditimbang. Maka di dalam surah Al-Qaryah itu fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukannya, amalnya maksudnya, itu dia akan mendapatkan isyatirah kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Nang dunya ketika dia
meninggal terus masuk di alam barzakh sudah diperlihatkan. Kalau diperlihatkan ya namanya nikmat kubur itu di sini. Tapi kalau ada pun amalan keburukan itu lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka tempatnya adalah di hawiyah. Apakah itu hawiyah? Itu api yang menyalanya itu di neraka. Di alam barzakh sudah dipersekoti kalau Gusti Allah kehidupannya besok di akhirat itu di neraka. Itu keadaan seperti itu. Nah, maka ada riwayat juga ketika Sayyidina Utsman bin Affan berada di kuburan itu ya, tempat makam itu, beliau itu termenung ada yang tanya, jenengan itu nopo kok termenung? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, saya itu membayangkan kalau di alam barzakh ini seseorang ini mendapatkan satu kenikmatan, maka besok di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih yang dia rasakan di alam barzakh. Tetapi sebaliknya, kalau dia mendapatkan siksa sengsara kehidupan di alam barzakh itu, besok di akhirat dia akan mendapatkan lebih daripada yang dia rasakan di alam barzakh. Berarti kan cocok. Jadi kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dirinya senang. Sesuk orang yang didelok kok menikmati nyemplung jenengan ibaratnya pengen ternyata bener. Boleh nyenengke, hotel itu memang nyenengke tenan penak boleh, muangane ya enak-enak misalnya. Nah, jadi ngerasa pertama diuri wis seneng. Wong diuri ngono lho Pak pesawate sing bisnis Garuda. Betul macam-macam. Boleh ngono kae wis. Dulu Pak seneng banget yang itu siap. Nah, ini kabar itu. Ya inilah Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini. Maka inilah dalam kehidupan kita. Kalau kita nanti mati ya kita hanya meninggalkan ya, amal itu. Nah, kalau ada pepatah atau bahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, atau macan mati meninggalkan belang, yang harusnya meninggalkan apa? Meninggalkan namanya, katanya begitu ya. Tapi yang tadi kita sampaikan itu, ya nanti kita akan dibersamai oleh amal kita. Maka semangati diri kita ini terus beramal supaya betul-betul amal yang kita kerjakan itu mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit demi sedikit amal itu akan kalau diridhoi akan tambah berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sinilah Bapak sekalian dan Ibu, wajib kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, memberikan semangat dorongan untuk terus selalu meningkatkan amal soleh kita, dan semoga amal-amal yang selalu kita kerjakan itu mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian dan terima kasih. Minuman dan snacknya, dan Allah memberikan pahala yang berlipat. Kita akhiri dengan doa untuk majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minta maaf wa billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.